sebenarnya kalau katanya e-commerce itu sebenarnya mereka merugi, Mas. Kok bisa merugi itu gimana? Karena mereka menjualnya membakar uangnya itu kencang juga. Artinya bakar uang promosi, Mas. Yang mereka kejar itu bukan itu, Mas. Yang mereka kejar adalah data, Mas. Sukarela masukkan data diri kita, masukkan makanan kesukaan kita, masukkan nomor HP kita, alamat kita dengan sukarela. Sebenarnya itu privasi kita itu. Saya kadang kalau buka Facebook nih, saya lagi di Shopee misalnya, saya lagi buka Shopee, saya nyari alat pancing misalnya. Kok di Facebook kok muncul alat pancing? Itu kayak gitu hubungannya. Itu lagi pusing, Mas Dos. Jadi jualan itu sekarang kok kayaknya mandan susah gitu loh. Apa pandemi corona ini memang masih memberikan efek sampai saat ini apa kenapa ini? Kok jualan itu kok lesu? Saya lihat di mana-mana, nggak hanya di usaha saya, artinya di kelontong pun kok sepertinya lesu gitu. ya. Jadi kita awali dulu pandemi ya. Jadi pandemi itu sekarang untuk merubah paradigma semua, Mas. Merubah cara berpikir dan merubah cara orang untuk membelanjakan uangnya, Mas, pastinya, Mas. Kalau dibilang itu ada kalau dulu sebelum pandemi itu ada segitiga yang beneran ya. Sekarang segitiganya berbalik, Mas. Jadi di mana orang kebutuhan tersier itu kebutuhannya itu di atas. Sekarang kebutuhan tersier itu di bawah. Sekarang karena segitiganya berbalik, kebutuhan pokoknya nomor satu. Mereka itu akan lebih nge-save uang, karena sebenarnya nggak tahu ya sekarang pandeminya sudah berakhir apa belum ya. Katanya sih endemi ya. Secara virus sih menurut saya sudah selesai nih. Tapi efek ekonominya kok kayaknya masih susah banget gitu untuk jualan. Jadi itu memang pengaruh dari pandemi yang kemarin. Jadi mengakibatkan orang itu sekarang lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, Mas. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan, Mas. Kekhawatiran itu yang mungkin masih ada. Makanya nanti orang atau mungkin kecenderungan orang itu untuk berbelanja langsung itu lebih dihindari. Mereka akan lebih suka dengan belanja online dengan beberapa kemudahan yang didapatkan. Iya, benar. Artinya saya sendiri pun mengalami itu, merasakan itu gitu. Saya kalau mau beli sesuatu enak sambil rebahan gitu loh. Sambil rebahan beli barang, tahu-tahu besok datang barangnya. Nah, itu kan pakai uang, juga uang yang bentuknya sudah bukan uang lembaran lagi gitu. Iya, jadi sekarang lebih ke arah kemudahan sebenarnya sih. Kemudahan yang memang diciptakan oleh para raksasa e-commerce kalau saya bilang gitu. Sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, Mas ya, e-commerce itu sebenarnya kayak Shopee, Tokopedia kemarin sahamnya Bukalapak itu kemarin sahamnya turun. Tokopedia sekarang gabung sama Gojek jadi GoTo. Gojek dan Tokopedia. Terus juga ada Shopee, ada Lazada. Yang paling kita akan concern itu kita lihat itu mereka sebenarnya punya toko, Mas. Aslinya tuh, Mas. Mereka itu punya toko. Salah satu lah ya, saya nggak sebut merek ya. Ini nanti tolong diajak. Nggak apa-apa. Jadi ada salah satu e-commerce yang mereka sebenarnya punya toko. Bagaimana cara orang itu membuat ketagihan dengan barang-barang yang dia jual sebenarnya. Jadi sebenarnya dia menjualkan barang-barang milik tokonya dia juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi perputarannya akan cepat banget kalau misalkan untuk pembelajaran lewat online pembelanjaannya.
e-commerce ini yang jenengan sebut tadi itu berarti dia juga punya toko, tetapi juga membuka kios-kios untuk orang lain berjualan di situ. Iya sebenarnya, tapi secara online itu pintarnya seperti itu. Contoh nih, Mas Arif, Iya. punya toko misalkan baju nih. Ya. Mas Arif bikin aplikasi aplikasi jual beli. Mas Arif di situ banyakin belanjaannya Mas Arif. Terus orang ketika mau masuk ke platform Mas Arif ingin menjualkan bajunya juga, Mas Arif pilih yang sekiranya nggak populer. Gitu ya. Iya. Dan yang paling penting adalah di sini adalah data, Mas. Sebenarnya kalau katanya e-commerce itu sebenarnya mereka merugi, Mas. Kok bisa merugi itu gimana? Karena mereka menjualnya membakar uangnya itu kencang juga. Artinya bakar uang promosi, Mas. Yang mereka kejar itu bukan itu, Mas. Yang mereka kejar adalah data, Mas. Data, Mas. Waktu dulu pendiri Microsoft, Bill Gates, itu pernah bilang, jika kamu ingin menguasai dunia, kuasailah data, Mas. Bukan uang ya? Bukan, Mas. Uang itu nomor 2, nomor 3. Wah, iya, betul. Itu data paling penting. Contoh nih, Mas. Data itu sangat penting. Contoh seperti ini. Kita secara sukarela, Mas. Jenengan punya Facebook? Ada. Jenengan punya akun di Tokopedia dan lain-lain ya? Ada. Kita dengan sukarela masukkan data diri kita, masukkan makanan kesukaan kita, masukkan nomor HP kita, alamat kita dengan sukarela. Sebenarnya itu privasi kita itu. Sebenarnya itu privasi kita yang sebenarnya harus kita jaga. Itu yang membuat saya kadang kalau buka Facebook nih, saya lagi di Shopee misalnya, saya lagi buka Shopee, saya nyari alat pancing misalnya. Kok di Facebook kok muncul alat pancing? Itu kayak gitu hubungannya. Itu namanya artificial intelligence, kecerdasan buatannya si e-commerce tersebut. Artinya gini, Mas, kita kembali lagi, data itu sangat penting ya, Mas. Jadi orang-orang sekarang mungkin belum menyadari ya terkait dengan data tersebut ya. Makanya di Amerika sana, Mas, jadi data itu nomor 1. Sampai-sampai data tersebut itu bisa melakukan pemetaan di sekitar Sampang ini. Kecenderungan untuk makanan yang favorit apa, kecenderungan orang itu berbelanja kemana, kecenderungan orang itu memilih misalkan presiden siapa, sampai seperti itu, Mas. Itu sudah diterapkan di pemilihan kemarin Joe Biden menang di Amerika. Mereka menggunakan data science namanya, Mas. Itu seperti itu. Itu yang paling penting, Mas. Bukan uang ya, saya lagi. Bukan. Nah, yang paling penting ini bisa dipelajari, Mas. Bisa. Belajarnya tuh gimana? Belajar biar kita tuh nggak ibaratnya nggak dibodoh-bodohin banget lah gitu sama keadaan saat ini gitu, sama raksasa tadi gitu.